few minutes, I will record. Okay. Alhamdulillah. Thank you very much for your attention. We still in a program student talk in Islamic economic and business. وفي هذه الليلة الطيبة إن شاء الله سنستمر إلى المحاضر الثاني يعني الأستاذ عزيز عبد الرحمن إن شاء الله يعني هو يريد أن يتحدث أو يتكلم يتعلق بكيف يعني ولاية الحسبة في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية فعليه فليتفضل مشكورا ممكن بلغتين يعني اللغة الإنجليزية العربية أو ممكن إندونيسية تفضل أستاذ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طبعا الحسبة كان معناه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو شيء مرادف. Jadi kalau kita membicarakan tentang hisbah ya itu sinonim muradif dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu poin pertama. Kemudian terkait dengan hisbah ini adalah yang materi yang akan saya perhatikan di dalam tulisan akhir. Hisbah yang saya temui pertama berkaitan dengan rafdu atau pemikiran Islam. Dalam penelitian yang saya lakukan ya, hisbah di dalam kitabnya hisbah al-hisbah di Islam itu mencakup 5 pembahasan penting. Pembahasan pertama ya Ibnu memulainya dengan membicarakan al-wilayah Islam, kekuasaan di dalam Islam. Wilayah di dalam Islam itu menjadi sangat penting karena beliau katakan di awal kitab itu bahwa maksud dari wilayah kekuasaan itu adalah menjadikan an-yakuna dinu kulluhu lillah, bahwa agama ini sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wilayah di dalam Islam terbagi menjadi 2. Wilayah yang disebut dengan amah, kekuasaan umum, dan ada wilayah kosong, kekuasaan yang khusus. Wilayah yang amah ini yang kita sebut di dalam kepemimpinan Islam yang disebut sebagai khalifah atau al-imam al-a'zam. Adapun wilayah khusus dia adalah para pejabat yang membantu sang khalifah di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Hisbah ya mencantumkan beberapa dalil tentang wajibnya ya kita itu memiliki pemimpin. Di antaranya adalah hadis tentang apabila kalian berpergian di antara kalian berpikir orang, maka pilihlah satunya sebagai pemimpin. Jadi mengatakan kalau dalam masalah safar sepertinya ada wajib bagi kita pemimpin, lalu bagaimana lagi dengan perkara yang lebih besar? Dalam hal menunjukkan kepemimpinan, yang
dia mensyaratkan dua, yaitu an-yakun ma'an dan bersikap tersebut harus bersikap adil dan bersifat yaitu aslimu. Itu yang menjadi barometer. Nah, setelah itu dibahas tentang ayat di dalam Islam. Ada wilayah hukum tadi, ada tadi wilayah yang sifatnya khusus. Wilayah yang sifatnya khusus inilah kemudian diantaranya adalah wilayah harus kewajiban dalam militer. Islam ini ada wilayah al-mal yang terkait dengan lembaga keuangan dalam Islam untuk menyokong semua kegiatan keagamaan dan kegiatan bersifat kemanusiaan. Jadi ya itu bagian pertama. Kenapa kok yang dibahas oleh Indonesia tentang wilayah kekuasaan terlebih dahulu? Kalau dalam penjelasannya ya sebagai destinasi untuk adanya hizbah, karena hizbah ya amar ma'ruf nahi munkar sebagai sesuatu yang sinonim yang itu mesti dengan kekuasaan, mesti dengan kekuasaan. Meskipun suami sesuatu dari amar ma'ruf nahi munkar, kalau amar ma'ruf nahi munkar itu maksudnya dalam rangka mempertahankan dan mencegah, tapi juga memiliki kewenangan untuk memberikan hikmat. Jadi yang pertama tadi tentang wilayah, yang kedua yang tentang orang biasa yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau umum tadi dia berhak memberikan kebijakan taksi. Dalam kasus taksi ini antara contohnya Umar bin Khattab itu membakar rumah orang yang bernama Ruwaisyid. Itu rumahnya dia di rumahnya yang jual bakar. Sampai Umar mengatakan dia Ruwaisyid. Namanya Rasyid bukan Ruwaisyid. Ruwaisyid itu dari kata Rasyid. Kamu ini orang fasik. Tapi awalnya menolak. Ada juga bentuk saksi yang ini di dalam saksi itu bentuknya macam-macam. Di antara yang memang tradisi itu adalah dengan usahakan materi. Usahakan materi ini barangnya
dilenyapkan itu, dan itu terjadi kenapa lama-lama tapi film itu ya. Intinya ada takdir itu diberikan, takdir itu adalah hukuman yang belum ditentukan kadarnya oleh syariat. Yang memberikan hukuman adalah mungkin atau yang kelima, yang terakhir dalam istilah tentang kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Perlakuan secara umum adalah kaidah ini bahwa tidak atau mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar, ya. Dan juga disebutkan sebuah hadis yang kita insyaallah bisa hafal semua. Kalau kalian lihat kemungkaran, maka ubahlah dengan lisan, dengan hati. Nah, konsekuensinya dengan tangan, yaitu dengan usaha. Maka balik lagi poin pertama bahwa yang namanya merubah kemungkaran, amal ma'ruf nahi munkar, mesti adanya wilayah, mesti adanya kekuasaan. Itulah yang kita bahas di awal. Sehingga kan maksudnya ini memang dalam pembahasan tasdid, ya. Dalam pembahasan tasdid itu penetapan harga oleh penguasa. Memang yang saya lihat ini memang ada pendapat dalam masalah ini. Itu ada tiga pendapat. Pertama pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan dalam masalah tasdid bahwa ya seseorang penguasa itu wajib tasdid, boleh artinya. Tasdid itu diperbolehkan, penetapan harga itu dibolehkan secara mutlak pada Imam Malik. Imam Malik ini berdalilkan berdasarkan Umar bin Khattab yang menyuruh Hatib bin Abi Baltaah ya ketika dia berbagi suis untuk meninggikan harga. Kalau enggak, kata Umar, engkau yang keluar dari pasar. Ya, kita kata Imam Malik ini dalil yang paling jelas bahwa Umar menentukan tasdid, menentukan harga. Tapi Imam Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan ya, tasdid itu sebuah kezaliman. Ya. Ada dua hadis yang diriwayatkan oleh Madzhab jumhur. Imam Syafi'i mengatakan apa yang berlandaskan dengan hadisnya Umar bin Khattab tentang yang tadi, maka dikeliru. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ternyata menjadikan hadis secara lengkap. Itu apa kata Imam Syafi'i? Setelah kejadian itu Umar menyesal dan memerintahkan Hatib bin Abi Baltaah untuk kembali menjual barang dagangannya di pasar. Umar mengatakan jualah sesuatu. Kedua, dalilnya Madzhab jumhur adalah itu bagaimana Malik Hurairah tentang ketika harga-harga meninggi di pasar Madinah, maka para sahabat meminta untuk harga itu ditentukan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan Allah al-Qabil Razik, Allah lah yang menahan harga, Allah lah yang kemudian yang memberikan rezeki, dan aku berharap tidak bertemu ya dengan Allah hari kiamat dan aku berbuat kezaliman. Itu dalilnya mazhab jumhur mengatakan tidak ada tasdid. Ya, tapi Ibnu Taimiyah di sini pertengahan. Dan itu juga disebut saya dapat dalam fikih sunnahnya Sayyid Sabiq, dan Sabiq juga mencontohkan ini dalam fikih sunnahnya di bab tasdid bahwa kalau ada kebutuhan jual mulai nakal, harga-harga dinaiki tinggi, maka berhak penguasa itu campur tangan. Itu kata Sayyid Sabiq dalam dan juga yang Taimiyah katakan dalam kitab Al-Isbah bahwa sebetulnya Taimiyah itu mazhabnya pertengahan, tidak melarang secara mutlak tasdid, juga tidak membolehkan secara mutlak tasdid. Kenapa? Ibnu Taimiyah dalam hal ini membawakan teori yang dikenal secara dengan teori Silverhead.
bahwa harga yang tinggi di pasar Madinah pada saat itu disebabkan karena orang-orang juga ya sedang mencari hukum permintaannya ini berlaku. Ketika permintaan naik ya untuk naik kata kita membawakan dari tentang memperdayakan rakyat ya kan ada yang disebut dengan nikmatul adli, harga keadilan, harga kesetaraan. Nah itulah yang boleh, tapi tasdir secara bukan nggak boleh. Tapi kalau harga kesetaraan itu boleh kita dan prinsipnya didukung oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Turuk ya jika menyikapi harga-harga yang sekarang kalau menurut teorinya ya kita lihat ya kalau misalkan harga-harga yang melambung tinggi itu disebabkan karena memang cuaca, karena memang kondisi yang tidak dapat dikendalikan, maka itu kelangkaan harga barang menyebabkan harga. Tapi karena yang kalau penyebabnya adalah kenakalan para pedagang, ya kong kali kong, nah ini pemerintah wajib campur. Pemerintah wajib turun untuk menjalankan harga dengan caranya bukan dengan mendatangkan barang, karena dengan banyak barang menyebabkan harga kompetitif. Itu yang saya soal itu mungkin sebelumnya tentang pemikiran ya sekarang besar dalam kitab al-Hizbah, tapi itu mungkin yang saya sampaikan poin yang bisa saya sampaikan saja. Sampaikan juga terima kasih banyak para dokter Abdul para dokter yang lain, para mahasiswa, semua yang mudah-mudahan kita tetap semangat dalam belajar ilmu ini juga bisa sama-sama terus. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa sekali. Ya, tadi satu kajian ya terkait dengan studi literatur khususnya di bidang Al-Hizbah ya, atau sebenarnya tadi awalnya adalah lembaga amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dalam konteks yang lebih spesifik yaitu lembaga pengawasan pasar gitu ya. Ini kayaknya udah kalau lebih detail lagi dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun saya Aziz insya Allah bisa menjadi seorang pakar nih dalam bidang turas iqtisad al-islamiyah insyaallah ya. Ya karena karena kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, bicara tentang iqtisad ini kita bicara tentang halal haram ya dalam Islam ya. Tadi misalnya disebutkan tentang tadlis, berbicara tentang ikhtikar ya, dikatakan di hadis itu kan la yahtakiru illa khotiun ya. Nah, kemudian juga apa? Di ghis juga man ghassana falaisa minna. Banyak sekali hadis riwayat ya, nanti ayat Al-Qur'an juga jelas, kemudian juga asar para salafun saleh yang berbicara tentang ya halal haram utamanya dalam bidang ekonomi ya. Sehingga ini sangat penting sekali ya. But I think the more important if we know about what the develop of the theories from the like Islamic economic and business in the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam period. Why? Yeah, if we maybe study about the theories from the Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah and we didn't and maybe we don't know about the fact in the our civilization or our people today, I think it's very difficult ya. Kenapa? Jadi kalau kita hanya membahas
turos gitu ya, kemudian tetapi tidak memahami kontekstualisasi ya dari problem-problem atau permasalahan tersebut, ini menjadi masalah. So bisa kita katakan bahwa belajar ya terkait dengan turos itu sangat penting, itu menjadi basic ya, menjadi pondasi ya, tetapi kemudian memahami kontekstualisasi dalam masyarakat sekarang ini menjadi sangat penting. For example, if we talk about the ikhtikar ya, kalau kita berbicara tentang ikhtikar ya, selalunya adalah penimbunan. Dan penimbunan itu sering sekali yang dimunculkan seolah-olah itu adalah selain produsen ataupun distributor. Padahal dalam konteks modern sekarang yang namanya ikhtikar bisa jadi dilakukan oleh seorang produsen. Ya, bisa juga oleh seorang distributor. Ya, sedangkan yang mungkin ada semacam pembelian misalnya BBM atau mungkin minyak gitu dalam taraf tertentu yang memang untuk konsumsi dan itu tidak mengganggu dari supply and demand di masyarakat, ini bukan termasuk ke dalam ikhtikar gitu ya. Nah, demikian juga tadi kalau bicara tentang studi atau kajian tentang misalnya tentang ghish misalnya ya, atau mungkin tentang talaki rukban. Tadi ya, kalau tadi bicara tentang ikhtikar, bicara tentang talaki rukban. Kalau secara turos ya, kita akan menemukan bahwa yang namanya talaki rukban itu adalah apa? Adalah ya orang kota mencegat orang desa membeli di tengah jalan sebelum sampai ke pasar gitu ya. Ilatnya apa? Ilatnya adalah bahwa orang dari orang dari kampung itu dia tidak mengetahui ya harga dari atau harga yang berlaku karena terjadinya supply and demand ya di pasar tersebut. Nah, dalam konteks sekarang yang disebut dengan dengan virtual market gitu ya, dengan pasar yang sifatnya abstrak, tentu akan berbeda gitu ya. Bahkan ketika juga kita bicara tentang baik najas misalnya ya, kalau kita contohnya mungkin di pasar-pasar tradisional, oke, itu masih ada gitu ya, tetapi dalam konteks modern baik najas itu ya lebih kompleks gitu ya, berbicara tentang bagaimana sekelompok dari broker misalnya di bursa saham itu yang mereka berkolaborasi ya, kemudian mereka bersama-sama memborong satu saham ataupun nanti juga bisa kripto misalnya, atau mungkin juga digital money ataupun juga bisa foreign exchange yang kemudian nanti memunculkan tadi seolah-olah itu ada muncul teori kenaikan dari demand akan menaikkan harga, padahal itu adalah false demand ya, itu adalah permintaan yang semu. Kenapa? Karena sengaja ya satu saham, satu mata uang, satu kripto itu diborong oleh sekelompok orang tertentu, kemudian ketika dia sudah naik gitu maka dia akan menjualnya kembali, dan ini terjadi banyak sekali di pasar uang ya, di pasar modal, kemudian juga di sekarang ini tentu saja di pasar kripto gitu ya. Kita perlu hati-hati dengan hal ini ya. Berarti nanti termasuk juga nanti Ustadz Aziz yang mungkin di background, di latar belakang itu mungkin yang belum ketemu itu adalah jadi masalahnya itu apa gitu ya. Jadi masalahnya itu apa gitu, apakah ada istilahnya itu kontekstualisasi dengan sekarang yang ada di Indonesia, atau mungkin hanya betul-betul kosong memahami dari awal gitu ya. Jadi tadi beberapa kajian awalnya ya, pre untuk studiesnya itu sudah disebutkan, berarti sudah sangat mungkin nih untuk dilanjutkan, tetapi kita pengen lebih sistematis karena kadang ketika menyampaikan itu ya bagus gitu ya, tapi kan nanti ketika ditulisan tuh kadang ada beberapa nih yang perlu diperbaiki. Nah, jadi kita harapkan sih kalau umpamanya di kampus ini ya minimal itu bisa dua-duanya dulu gitu ya. Nanti kalau sudah lulus ya terserah mau mungkin hanya fokus di khutbah gitu ya, hanya ceramah saja gitu bisa, atau mungkin hanya menulis saja, itu tidak ada masalah. Sama juga nanti sebenarnya di metodologi penelitian
Ya, di metodologi penelitian seorang mahasiswa itu ya harus memahami bagaimana quantitative approach ya dan juga qualitative approach ya plus juga mix method. Nah, itu harus dikuasai juga ya. Anyway, terima kasih banyak jazakallahu khairan kepada Ustaz Aziz yang sudah menyampaikan. Saya rasa perlu sering-sering lagi nanti agar lebih matang lagi. Mudah-mudahan bulan Juli atau Agustus bisa untuk ujian proposal tesis. Jazakumullahu khairan.